Perkenalkan, nama saya Rajmi Putri Utami, nomor induk mahasiswa 23212216. Saya di sini akan menjelaskan tentang Sunan Ad-Darimi dan Sunan Al-Baihaqi. Imam Ad-Darimi memiliki nama lengkap Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, lahir pada 181 Hijriah atau 797 Masehi di Samarkand, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat keilmuan Islam pada zamannya. Nama Ad-Darimi berasal dari kabilahnya yang menunjukkan asal-usulnya sebagai bagian dari suku Arab yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu agama. Sejak kecil, beliau sudah dikenal sebagai anak yang tekun dalam belajar, terutama dalam bidang hadis. Semangatnya dalam mencari ilmu membawanya mengembara ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basra hingga Hijaz untuk berburu kepada para ulama hadis terkemuka. Sunan Ad-Darimi merupakan karya monumental yang disusun oleh Imam Ad-Darimi, seorang ahli hadis terkemuka yang lahir pada abad ke-9 Masehi. Imam Ad-Darimi menyusun kitab ini dengan tujuan utama untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Kitab Musnad Ad-Darimi mencakup sekitar 3.000 sampai 3.500 hadis yang disusun oleh sistematis berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Dalam menyusun kitab, Ad-Darimi tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad, tetapi lebih berkeinginan untuk menyusun suatu kitab yang ringkas. Dalam satu bab, Ad-Darimi hanya mengemukakan satu hadis atau dua hadis saja. Sangat jarang dijumpai dalam satu bab di dalamnya terdapat lebih dari 3 buah hadis. Kitab karya Ad-Darimi memiliki sistematika penyusunan yang baik, yang terangkai dalam 24 kitab, ratusan bab, dan 3.367 buah hadis. Dalam proses pengumpulan hadis, Ad-Darimi sangat menekankan kualitas sanad, jalur periwayatan yang menghubungkan suatu hadis dengan Nabi Muhammad SAW. Sanad yang sahih dan perawi yang terpercaya menjadi faktor utama dalam menentukan apakah sebuah hadis layak dimasukkan dalam Musnad Ad-Darimi. Ad-Darimi cenderung menghindari hadis yang tidak memiliki sanad jelas atau yang berasal dari perawi yang diragukan integritasnya. Kualitas sanad, kejujuran dan ketelitian perawi, kritik terhadap kevalidan hadis, kontribusi terhadap ilmu hadis. Imam Al-Baihaqi memiliki nama lengkap Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaq, lahir pada 384 Hijriah atau 994 Masehi di Baihaq, sebuah daerah di Persia. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu agama, sehingga sejak kecil sudah dibiasakan untuk belajar dan menghafal hadis. Kecerdasannya membuatnya semakin cepat menguasai berbagai disiplin ilmu, khususnya hadis dan fikih. Seperti halnya Imam Ad-Darimi, beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu, bertemu dengan banyak ulama besar dan memperdalam pemahamannya dalam hadis dan fikih. Sunan Al-Baihaqi disusun oleh Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama besar dalam bidang hadis dan fikih. Imam Al-Baihaqi lahir pada abad ke-10 Masehi dan dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat teliti dan berhati-hati dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Tujuan utama penyusunan Sunan Al-Baihaqi adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam yang sahih dan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Kitab ini menjadi sangat penting dalam dunia Islam karena tidak hanya berfokus pada hadis-hadis yang berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga memberikan penjelasan tentang fikih, akhlak, dan perilaku sehari-hari umat Islam. Sunan Al-Kubra memuat 21.812 hadis yang terdapat 11 jilid. Takaran hadis dan fikih dalam kitab tersebut harus berimbang. Hadis-hadis yang dihadirkan berikut pemahamannya menjadi rujukan penting hukum-hukum fikih. Kitab ini memiliki posisi penting dalam jajaran fikih Syafi'i. Perdebatan dengan Imam Syafi'i dapat ditemukan di dalam kitab tersebut. Memuat hadis-hadis Nabi yang lengkap sanadnya, yaitu mulai dari gurunya Al-Baihaqi terus bersambung sampai kepada Rasulullah. Seringkali Al-Baihaqi juga menukilkan hadis secara mu'allaq, yaitu hanya mengemukakan rawi tingkat sahabat saja lalu diikuti dengan matannya. Abdullah Umar Al-Fasil memberi setiap item tersebut nomor urut dengan tidak membedakan antara hadis dengan yang lainnya. Penomorannya mulai nomor 1 sampai 4.887 hadis dan hadis yang terdapat dalam kitab tersebut disistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan dibagi menjadi 28 kitab. Sunan Al-Kubra disusun oleh Al-Baihaqi dalam rangka membela fikih Al-Syafi'i dan memperkuat pendapatnya dengan mengemukakan hadis dengan syahid yang banyak jumlahnya dan memenuhi isi kitab Al-Kubra. Sedangkan Al-Sunan As-Saghir disusun untuk memenuhi kebutuhan orang yang mencari ilmu dan berbagai tuntutan dalam beramal untuk orang yang telah lurus akidahnya.
beberapa hadis yang terdapat di dalamnya menjelaskan kualitasnya oleh Baihaqi, tetapi lebih banyak yang tidak ia beri penjelasan. Tidak ada pernyataan Al-Baihaqi, tetapi lebih banyak yang tidak ia beri penjelasan. Tidak ada pernyataan Al-Baihaqi di seluruh bagian halaman kitab Al-Sunan As-Saghir. Dia menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang tidak ia beri keterangan. Hadis-hadis yang belum diberi penjelasan harus diteliti ulang untuk mendapatkan kesimpulan kualitas hadisnya.